Biografi William Tanuwijaya. Siapa sih yang gak kenal William Tanuwijaya? Pasti kenal dong. Bagi yang sangat suka belanja online, pasti udah gak asing lagi dengan nama ini. Ya, dia adalah pendiri situs jual beli online nomor 1 di Indonesia, yaitu Tokopedia. William Tanuwijaya mengaku bukan berasal dari keluarga terpandang, justru sebaliknya. Dan dengan restu orang tua dan semangat yang tinggi dalam melakukan perjalanan laut selama 4 hari 3 malam mencari pengalaman keluar dari Sumatera Utara. Setelah William Tanuwijaya lulus dari Universitas Bina Nusantara, ia bekerja di sebuah kantor yang bergerak di bidang perkembangan perangkat lunak komputer. Maka dari itu, ia memikirkan ide untuk memiliki perusahaan internetnya sendiri. William Tanuwijaya adalah sosok di balik kesuksesan situs belanja online terbesar di Tokopedia. Ia lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tepatnya pada 11 November 1981. Untuk perjalanan hidupnya ada beberapa tahap dan saya telah bagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, perjalanan hidup William Tanuwijaya. Saat William Tanuwijaya masih kuliah, ia hanya seorang penjaga warnet dan dari sini bisa mengira kalau jika keluarganya itu bukan dari keluarga yang terpandang, melainkan sebaliknya. Namun hal yang baik adalah bahwa pendidikan masih nomor 1. Setelah lulus SMA, ia merantau ke ibu kota untuk kuliah di Universitas Bina Nusantara atau biasa disebut BINUS. Perjalanan hidupnya sangat berliku-liku, apalagi di tengah keadaan ayahnya yang sedang sakit dan memaksakan dia untuk bekerja sambil berkuliah. Kedua, perjalanan hidup William mendirikan Tokopedia. Setelah lulus dari perguruan tinggi, William Tanuwijaya bekerja di kantor yang mengkhususkan diri dalam mengembangkan perangkat lunak komputer. Dia menghabiskan 4 tahun di PT Mynet Indonesia, kemudian pindah ke PT Signet Pratama selama 9 bulan. Dilanjut sebagai pengembang perangkat lunak. Berbekal keahliannya di bidang IT dan Business Development Manager, ia mendapatkan ide untuk membangun Tokopedia. Selama 2 tahun, atasannya akhirnya memberinya modal pada tahun 2007. Bersama dengan Longinus Alpha Edition, Tokopedia akhirnya dibangun resmi pada tahun 2009. Yang ketiga, berdirinya Tokopedia. Pada tahun 2009, William Tanuwijaya telah berhasil mendapatkan investor dan tepat pada tanggal 6 Februari 2009, ia resmi mendirikan Tokopedia. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, diluncurkanlah situs belanja online untuk masyarakat. Perkembangan Tokopedia semakin meningkat dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2014 mendapat kucuran dana sebanyak $100 juta dari SoftBank Internet dan juga Sequoia Capital untuk menjadikan situs tersebut sebagai marketplace internasional. Yang keempat, kekayaan William Tanuwijaya. Tokopedia semakin berkembang. Tentu saja hal itu berkembang pada kehidupan ekonomi William Tanuwijaya. Bahkan berkat kesuksesan ini, ia dijuluki sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Pendiri Tokopedia ini diperkirakan memiliki kekayaan sekitar 130 juta US dollar atau 1,8 triliun rupiah dan menempatkan peringkat ke 148 orang terkaya versi majalah Global Asia. Bahkan hingga saat ini kisah suksesnya mampu menginspirasi banyak orang untuk meraih mimpinya. Saya Anissa Stioningsi. Saya di sini akan menjelaskan cara William atau strategi William Tanuwijaya dalam menjalankan bisnisnya. Dalam acara Creative Experience Office (CXO), CEO Tokopedia ini berbagi tips sukses dalam membangun bisnis digital. Strategi yang pertama adalah memanjakan customer. William menganggap bahwa customer merupakan poin terpenting dalam kegiatan jual beli, termasuk dalam jual beli online. Maka dari itu, ia selalu menekankan kepada karyawan-karyawannya untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada customer-nya, agar mereka tetap setia menggunakan bisnis digitalnya. Dan William mengungkapkan bahwa di dunia teknologi, pengguna dan pelanggan itu bisa pindah ke platform lain hanya dengan sekali klik saja. Kalau mereka nggak senang dalam beberapa detik, mereka bisa langsung pindah dengan cepat.
Dan strategi yang kedua adalah bertumbuhnya pemikiran. Kita sadar bahwa setiap harinya teknologi terus mengalami perkembangan, dan William merasa berkembangnya teknologi harus juga diimbangi dengan pemikiran yang terus bertumbuh. Hal ini agar bisnis digitalnya tetap relevan dengan memenuhi kebutuhan customer-nya. William mengungkapkan bahwa manusia itu terbagi dalam dua pola pikir. Pertama, yang percaya bahwa bakat itu bawaan lahir, dan kedua adalah yang punya growth mindset, bahwa kecerdasan itu adalah proses. Mereka yang punya pola kedua dapat berpikir bahwa orang-orang menghargai kegagalan yang justru dijadikan pemacu. Dan strategi yang ketiga adalah kerap evaluasi dan terus berinovasi. Sering melakukan evaluasi dan terus berinovasi dianggap jadi kunci kesuksesan bisnis digitalnya. William juga menjelaskan bahwa berusaha jadi lebih baik dalam setiap harinya akan menjadi kekuatan untuk menjadi tahan banting dan terus tumbuh. William juga berkata bahwa kompetitor terbesar adalah diri kita sendiri. Sebagai perusahaan, kita selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau jadi pemimpin, kita berusaha lebih baik dari setiap harinya, sudah punya konsumen banyak, bagaimana untuk terus menjadi lebih baik dalam mempertahankannya. Sekian strategi yang saya rangkum dari beberapa sumber. Saya Anissa Ningsih, terima kasih. Baik, saya akan membahas tentang poin C, kendala, risiko, dan tantangan yang dihadapi oleh William Tanuwijaya. William Tanuwijaya tidak pernah kenal kata menyerah dan tetap terus berjuang mencari pengalaman demi terciptanya cita-citanya membangun sebuah situs jual beli online di Tokopedia. Tak apa jatuh bangun, asalkan tak pernah berhenti berusaha. Itulah salah satu kunci kesuksesan. Sejak awal, Tokopedia didirikan agar seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha, mengakses, hingga membeli barang. Dengan Tokopedia-nya, William ingin menciptakan pemerataan ekonomi lewat ekonomi digital. Itulah mimpi besar William. Namun sampai 2 tahun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Tak ada orang yang percaya dengan mimpinya itu. Maklum, saat itu ekonomi digital memang belum memiliki rekam jejak di Indonesia. William pun tak punya rekam jejak merintis usaha, dan bayangkan saja, beliau harus bekerja dan juga harus kuliah di saat ayahnya sedang sakit. Bermodalkan restu orang tua dan semangatnya, beliau pun merantau jauh. Namun begitu, tantangan juga tidak berhenti sampai di situ untuk menghambat langkahnya. Beliau mengatakan untuk mengembangkan usaha dan bersaing dengan para raksasa marketplace, Tokopedia masih memiliki tantangan besar, yaitu keterbatasan utama saya pada saat itu hanya satu, bahasa Inggris, ujar William Tanuwijaya. Baik, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan cara mengatasi masalah dari William Tanuwijaya. Berani dalam menghadapi kegagalan yang dihadapi dari William Tanuwijaya ketika mendirikan Tokopedia adalah banyaknya rintangan, seperti kegagalan dalam mencari investor untuk modal, kegagalan dalam mencari pegawai, dan masih banyak lagi. Kegagalan yang terus-menerus membuat William Tanuwijaya tidak berhenti pantang menyerah untuk mencapai puncak kejayaan. Oke, yang kedua adalah kegigihan, adalah karakter yang setiap orang tidak mempunyainya. William Tanuwijaya dalam mendirikan Tokopedia dengan gigih selalu mencari solusi, menghadapi rintangan sehingga bisa mencapai hal yang diinginkan dan belajar dari itu semua. Yang ketiga, selalu ingat dari kata bijak Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Bila engkau jatuh, maka jatuh di antara bintang-bintang. Hal itu diterapkan menjadi hal untuk membuat beliau mengatasi masalah-masalah
yang dihadapinya. Mengubah masalah menjadi bisnis besar. Karena melihat tidak ada media online, jual beli bagi penjual dan aman bagi pembeli, tidak ada e-commerce bagi dalam negeri, chicken and egg atau disebut dengan dilema, membentuk tim dengan mencari job fair dan membuka stand khusus, tetapi tidak ada yang datang dan sudah pesan spot yang paling mahal tapi tidak kunjung datang untuk melamar di tempat tersebut. Cara mengadaptasi perusahaan besar, persoalan scalability, teknologi dan operasional, pendanaan, perkembangan perusahaan, mulai kampanye hitam, mencari bakat, hingga masalah eksternal, dan masih banyak lagi. Tetapi William Tanuwijaya tidak pernah takut dan gentar dalam menghadapi masalah tersebut. Okay, now I will explain about the motivation of William Tanuwijaya. And the first is change your mindset. Grow mindset. See the future with confidence and enthusiasm. Never give up, then work hard to achieve something and become a winner. Stop saying no and do it in the maximum. Persistence, hope, courage to get off the safe zone and get new experience. Okay, and the second is the be humble. William Tanuwijaya said the person who has a business must have these qualities. You are required to continue to want to learn from anyone and anywhere. With this, it will not be easily oppressed by the intense competitions in the business world in today's era. Pay attention like a teacher who passionately teach his students. Okay, and also for the third, start with a simple idea. It is necessary to have big dream, but there's nothing worth with starting from simple ideas as initial learning to start a business venture. From there, you will slowly be able to assemble more good strategy in the future. On the other hand, you can also ask for the opinion of others. It can also be your relative or neighbors. From their simple mind and ideas emerge that was able to bring the cool strategy in the next business plan. Okay, and the third, dream. Dream, think, say, and do it constantly so as to achieve maximum results. Explore yourself when you meet many obstacles. Stay calm and think positive. The fifth, honest. Being honest is the one of character no one can be. So being honest and do it what you done and see the marvelous things. And the sixth, don't be lazy. Get rid of laziness and keep learning. Okay, and the last is the kindness. If you do something, then do it with the kindness so that it's useful for many people.